Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Tambak Nila Bioblog Supino Subi Bekasi. Untuk pagi ini kita melanjutkan pengujian aplikasi Bioblog yang mana kita dalam pengujian ini adalah kita aplikasikan ke kolam-kolam yang sudah ada ikannya. Nah, kemarin kita cara mengujinya adalah dengan si larva sebanyak 5 ekor yang masih kecil-kecil sekali. Kita taruh ke dalam si kontainer kecil kapasitas 1 liter. Lalu kita kasih air, berikutnya lagi kita kasih si probiotik yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, yang terjadi teman-teman, ini adalah si 5 ekor dari si larva yang kecil-kecil ini nah ini kelihatan ya, itu mati. Selanjutnya kita evaluasi. Nah, misalkan kemarin teman-teman saya melakukan untuk aplikasi ini tidak melakukan dengan pengujian, yang terjadi ikan kami seluruh kolam ini pasti habis, jadi habis mati. Nah, ini kita evaluasi penyebabnya apa. Jadi penyebabnya bisa jadi kita memiliki si probiotik itu probiotik yang sudah tidak bisa aktif, jadi tidak bisa hidup, bisa seperti itu. Terus kalau memang probiotik itu tidak hidup, kita bisa cium. Untuk si awal sebelum kita aplikasikan itu ada bau busuk teman-teman, jadi setidak-tidaknya dia bau yang mendekatin seperti halnya kalau ada makanan-makanan yang terendam di air, ya, yang terendam di air yang cukup lama, teman-teman pasti bisa mencium lah, paling tidak pernah lah nemuin seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang waktu kita aplikasikan itu, waktu kita cium itu aromanya masih aroma molase, jadi molase atau si gula gula tebu yang memang dibuat sebagai si molase. Nah, selanjutnya kalau kita cium yang di sini dengan si sistem oksigen yang memadai, ini cukup besar ininya, seperti teman-teman bisa lihat ya, untuk si flow rate-nya, laju alirnya itu cukup besar. Ini yang di sini baik-baik saja. Lalu yang kita ujikan di ikan yang satu ini ya teman-teman, yang nila larva yang 1 liter ini, karena tidak pakai oksigen itu, maka dia baunya ini itu busuk seperti makanan yang sudah itu teman-teman, sudah kadaluarsa, makanan yang sifatnya itu kayak beras ya, nasi gitu, kita taruh terlalu lama di air itu pasti akan mencium bau seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini bau ini bukan dari ikan, yang ikannya kecil-kecil nggak mungkin sampai bau, itu adalah bau bakteri dari si probiotik itu yang mati akibat kekurangan oksigen. Nah, artinya kita punya gambaran, misalkan si probiotik ini kita aplikasikan langsung ke kolam, jadi yang untuk si flow rate dari si kolam itu tidak memadai, maka yang terjadi adalah pertama kan ikan itu memang sudah membutuhkan oksigen sendiri. Terus berikutnya lagi adalah si probiotiknya itu juga membutuhkan si oksigen itu sendiri teman-teman. Jadi kita tahu minimum dari si flow rate untuk si kolam itu adanya ikan dan si probiotik itu adalah 8 liter per menit. Itu harus terpenuhi. Itu kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, karena kita menemukan hal yang demikian, maka ini probiotik yang sudah kami buat untuk 4 kolam ini tidak berani kita aplikasikan ke salah satu kolam yang ada ikannya. Jadi kita akan turunkan nih ya teman-teman untuk konsentrasinya. Jadi konsentrasinya kita turunkan, lalu kita kasih oksigen, kita kasih aerator, kita kasih oksigen atau dengan area aerator, dan juga kita kasih di sini kincir air ya. Jadi kincir air yang kita putar
Tetapi tidak pakai filter teman-teman untuk yang kasus ini. Hanya tujuan utamanya adalah membuat si probiotik ini, bakterinya adalah tersebar dengan berkecukupan si oksigennya. Untuk itu kita akan turunkan konsentrasinya pada kolam yang tidak ada ini teman-teman, tidak ada ikannya ya ini. Jadi kita akan turunkan di situ. Ini untuk 4 kolam. Terus nanti kita bisa evaluasi teman-teman. Kita evaluasi si probiotik ini kira-kira bisa enggak dia bertahan. Kalau nanti dirasa dia memang tidak bertahan, ya sudah kita kuras kolamnya, kita buang. Lalu kita mengevaluasi lagi, kita membuat lagi. Kalau kita melihat si probiotik ini aromanya masih aroma molase teman-teman, karena oksigennya cukup besar. Ini kalau teman-teman lihat, ini cukup besar sekali untuk debit dari ininya, si oksigennya dari aeratornya. Nih teman-teman bisa lihat ya, cukup besar. Jadi ini kapasitas untuk si kontainer ini 250 liter, itu untuk kapasitas 4 kolam yang ada di sini. Nah, jadi ini si bakteri larva-larva ini teman-teman, sayang ya kalau si ini nggak bisa mencium masalahnya ya. Kita nggak bisa mewakilkan dengan video untuk melakukan pengetesan untuk aromatiknya. Tapi ya kira-kira begitulah, kira-kira kayak makanan yang terendam air itu, contohnya mungkin kayak mungkin ketan ya, ketan. Terus berikutnya lagi si nasi itu terendam air, kurang lebih baunya kalau sekitar 2 hari itu seperti itu. Tapi kalau nanti lebih lama lagi mungkin akan lebih busuk lagi. Kira-kira itu teman-teman. Jadi aromanya khas ya, pokoknya dari jauh udah tercium ya. Nah ini alhamdulillah penampakan si larva ini, untungnya kita tidak gegabah mengaplikasikan itu. Jadi ini pembelajaran untuk kita sama-sama ya teman-teman. Untuk eksperimen semacam ini kami lakukan dengan tujuan sama-sama kita pelajarin teman-teman. Sebenarnya penyebabnya apa sih kalau sistem probiotik atau sistem bioblok itu ikan-ikan itu ini ya mati gitu ya. Dan betul, waktu awal kami habis itu ikannya itu dari 2000 itu yang tersisa ini yang jadi indukan, terus sama ini teman-teman, ini 2000 nih, 2000 ekor awalnya. Nah itu semacam itu teman-teman. Jadi memang karena kami pemula banyak sekali yang kami pelajari, tapi kami tidak istilahnya tidak berani gegabah untuk kalau sesuatu kita ini kan tidak pakai perhitungan. Karena pesan guru saya waktu belajar langsung di Rumpin di Jawa Barat, dipesan pokoknya jangan sekali-sekali menebar bibit itu maksimum dengan kapasitas yang orang-orang sudah berpengalaman. Akhirnya alhamdulillah kami ikutin dan kami tidak begitu, kalaupun rugi itu tertebus oleh ilmu teman-teman. Ini kita akan gunakan mesin penyedot atau selang juga mungkin bisa, tapi mungkin lebih enaknya kita pakai ini aja, pakai si mesin saja biar dia cepat, langsung kita buang ke sana sebentar menggunakan si pompa hisap. Ini pompanya sudah siap ya teman-teman. Sekarang tinggal menghidupkan lalu dialirkan ke sana ya. Kita alirkan ke kolam yang sudah kita persiapkan. Ini air sudah lama ya teman-teman, sekitar 2 harian lah. Jadi 2 harian, tapi memang tetap ada yang ngalir, makanya kita langsung ke sana. Terus untuk di sini aeratornya kita segera turunkan ke sana supaya nanti si aerator ini pindah ke sana yang untuk flow rate-nya yang tingginya. Bismillah. Oke, nah kita pegangin ya teman-teman.
Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.